Baik, selamat siang kakak. Terima kasih atas kesediaan kakak untuk bertemu kami siang ini. Perkenalkan, kami mahasiswa dari kampus Indira. Di sini kami mendapatkan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester kami dengan mata kuliah perilaku organisasi. Di sini tugasnya berkaitan dengan mewawancarai perusahaan profit, di mana kami memilih perusahaan di sini yaitu NSC Sonda untuk kami wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elma. Kami bertiga di sini adalah satu kelompok yang dimana akan wawancarai kakak dengan beberapa pertanyaan. Sebelumnya kami mempersilakan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Nama lengkap saya Ian. Sekian. Perkenalkan kakak, di sini kami menyediakan 14 pertanyaan. Dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur perusahaan NSC Sonda yang ada dan apakah struktur ini membantu dalam efisiensi operasional sehari-hari? Struktur organisasi. Ya. Kalau struktur organisasi kita di Sonda ini ada terbagi dalam beberapa divisi, yaitu ada HMC marketing, kemudian ada ADH, kemudian ada piutang, kemudian ada survei, kemudian ada juga yang kedua yaitu bengkel, biasa itu ahas. Nah ini kalau untuk struktur organisasi sendiri masing-masing divisi itu beda-beda. Mungkin saya hanya memberitahukan struktur organisasi untuk marketing saja ya, marketingnya. Ya. Kalau untuk struktur organisasi marketing sendiri di NSC Sonda Kupang khususnya, yang pertama itu AM, manajer. Kemudian dari manajer turun ke NSO. NSO itu dia kepala cabang. Dari kepala cabang turun ke Kapos, kepala pos, atau biasa disebut dengan PIC marketing. Dari PIC marketing itu turun lagi ke tim leader. Dari tim leader turun ke CRM, dan dari CRM turun ke sales lapangan, sales counter, dan KPA. Baik, sekian jawaban dari kakak, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana komunikasi dan koordinasi dilakukan dalam struktur perusahaan NSC Sonda ini untuk memastikan semua bagian bekerja secara efisien dan efektif? Untuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam perusahaan ini sendiri. Komunikasi ya, untuk komunikasi kita di NSCC ini kita semuanya bekerja sesuai dengan sistem yang ada. Jadi kayak kita dari ada beberapa divisi itu kita saling bekerja sama. Jadi kita punya pekerjaan itu juga tergantung dari sistem. Kita bekerja sesuai dengan sistem. Masing-masing punya tugas pokoknya masing-masing. Jadi kayak marketing, contoh marketing itu kan misalnya sales. Jadi punya tugas pokoknya apa ya dikerjakan sesuai dengan itu. Kemudian untuk marketing itu sendiri bekerja sama dengan divisi-divisi lain. Contoh kayak kita marketing, kalau dapat pelanggan ya kita usahakan untuk cari pelanggan saja. Setelah proses cari pelanggan selesai, kemudian kita kerja offer lagi ke divisi yang sebelah, ADH, CMS. Jadi kayak setiap divisi itu kita saling bekerja sama. Pertanyaan yang ketiga, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana cara perusahaan NSC Sonda ini mengelola konflik yang mungkin timbul di antara karyawan? Kalau untuk konflik Ya. Mengelola konflik itu biasanya kita melakukan teguran, kemudian
hal yang serupa. Ketika teguran itu tidak diindahkan, maka kita ambil tindakan selanjutnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang berikut yaitu apa langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam perusahaan NSS Sonda ini? Langkah yang ambil sama kayak tadi, kita kasih arahan, teguran dan juga arahan. Kalau kemudian ada teguran dan arahan tersebut tidak diindahkan, ya mungkin langkah yang paling terakhir kita TL proses lapasi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang berikut, bagaimana perusahaan NSS Sonda mendorong perilaku positif di antara karyawan, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan sistem imbalan atau kompensasi? Bagaimana perusahaan NSS Sonda mendorong perilaku positif di antara karyawan, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan sistem imbalan atau kompensasi? NSS ini kita tuh terapkan sistem yang namanya bukan karyawan tetap atau apa. Kita di sini sistemnya sistem mitra atau namanya partnership, yang dimana kalau untuk kompensasi yang diberikan untuk karyawan atau partnership yang kita punya, di sini kan ada kategori namanya karyawan partnership, karyawan kontrak sama karyawan tetap. Kalau karyawan kontrak sama karyawan tetap itu memang dia akan diberikan kompensasi, yaitu gaji pokok. Sedangkan kalau partnership itu dia tidak akan diberikan gaji pokok untuk kompensasinya. Kompensasinya itu dia akan diberikan yang namanya uang saku. Uang sakunya sendiri dia akan dapat apabila dia sudah mengikuti aturan dari perusahaan, yaitu dia mampu menjual. Karena kita di sini divisi marketing kan ada beberapa divisi yang ada di NSS, divisi marketing, divisi dan lain-lain. Kalau untuk divisi marketing sendiri, ini SDM partnership itu dia harus mampu yang namanya menjual, baru dia bisa mendapatkan kompensasi uang saku dan juga bonus-bonus yang lainnya. Apabila semakin banyak dia menjual, maka semakin banyak juga dia akan mendapat kompensasi di perusahaan. Mungkin itu yang kompensasi yang diterima perusahaan untuk setiap SDM. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang berikut, apa jenis imbalan atau kompensasi yang biasanya diberikan kepada karyawan dalam perusahaan Honda atau perusahaan NSS Sonda ini? Kalau jenis kompensasi sendiri dari NSS Sonda mungkin sama kayak perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, tadi yang saya bilang ada 3 kategori karyawan yang ada di NSS ini: partnership, kontrak, sama karyawan tetap. Nah, itu semua itu tuh karyawan yang ada di NSS itu kompensasinya yang diberikan yaitu berupa gaji. Tapi ada kategori-kategori karyawan yang tidak mendapatkan gaji pokok setiap bulan. Yang mendapat gaji pokok setiap bulan yang kategorinya cuma karyawan kontrak dan karyawan tetap. Sedangkan karyawan partnership seperti yang tadi saya bilang itu tidak mendapatkan gaji pokok. Tidak mendapatkan gaji pokok, dia hanya mendapatkan uang saku per bulannya. Uang saku didapat apabila dia mampu menjual. Seperti tadi, dia mampu menjual sesuai dengan target yang diberikan perusahaan. Kalau perusahaan menargetkan dia mampu harus menjual 2 unit per bulan, maka dia akan mendapatkan uang saku sesuai dengan surat perintah kerja yang diberikan perusahaan. Apabila mampu menjual 2, dia dapat sekian, dia tergantung dari aturan perusahaan. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang berikut, apakah desain pekerjaan di perusahaan NSS Sonda ini mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan? Apakah desain pekerjaan di perusahaan NSS Sonda ini mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan? Kalau untuk desain pekerjaan yang ada di perusahaan NSS ini, menurut saya sih ada, setiap perusahaan pasti kan ada aturan masing-masing ya. Dia punya desain aturannya masing-masing terhadap setiap SDM yang ada dalam perusahaan itu. Kita di sini juga NSS juga punya namanya desain aturan untuk setiap karyawan atau untuk setiap SDM. Di sini kita sebut SDM, sumber daya manusia. Setiap karyawan itu kita sebut dengan SDM. Masing-masing SDM itu dia punya yang namanya desain pekerjaan masing-masing. Seperti yang tadi Pak Fian sudah ngomong, kita tuh mau divisi apapun, mau SDM siapapun, dia akan ada namanya
tupoksi, tugas pokok non fungsi. Setiap SDM dia punya tugas pokok fungsi masing-masing. Contoh saya sendiri, saya punya tugas pokok fungsi sendiri, mereka berdua punya tugas pokok fungsi sendiri, counter. Pokoknya siapapun itu dia akan didesain punya tugas sendiri dan dia harus mampu mengerjakan tugasnya. Kalau dia kayak contoh kan kita setiap perusahaan manapun kalau sudah diberikan tugas tidak mampu menjalankan tugas kan pasti sudah di luar kewenangan perusahaan kan, itu pasti sudah jelek-jelek dikeluarkan. Ini tuh. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Pertanyaan yang berikut, bagaimana upaya untuk menyesuaikan desain pekerjaan dengan kebutuhan karyawan dalam perusahaan NSS Honda ini? Desain Pekerjaan dengan kebutuhan karyawan. menyamakan. Iya, menyesuaikan desain, ya, menyamakan desain pekerjaan dengan kebutuhan karyawan. Kalau untuk menyamakan sih, seperti yang tadi saya bilang kan, setiap SDM itu dia punya masing-masing tugas. Jadi untuk menyamakan tugas kayaknya tidak bisa lah. Kecuali dia satu divisi. Contoh, sales itu kan di satu divisi. Dia pasti bisa menyamakan dia punya tugas. Dia punya tugas contohnya dia harus mampu menjual. Dia harus mampu promosi dimanapun itu. Dia mau promosi secara langsung, face to face dengan konsumen atau secara online. Atau ini apapun itu dia punya tugas masing-masing. Karena kalau untuk menyamakan tugas ya, menyamakan tugas dari seorang karyawan tuh mungkin lebih tepatnya kalau dia satu divisi mungkin bisa disamakan tugasnya. Kalau dia beda divisi kayaknya itu bukan menyamakan tapi itu saling membutuhkan. Kayak kita di dalam divisi marketing kita juga membutuhkan namanya divisi ADH, kita membutuhkan divisi survei dan lain-lain. Dan mereka juga saling membutuhkan ya. Lebih tepatnya begitu. Kalau untuk menyamakan kayaknya susah. Ribut ya di sini ya. Oh, suasana NSS memang begini kalau jam sudah lapar. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Pertanyaan yang berikut, bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan di perusahaan NSS Honda ini? Seperti yang tadi ya, Ya. saya ngomong. Kalau untuk pengambilan keputusan yang mana dulu ya, kita harus bisa bisa gap antara keputusan yang besar, keputusan kecil, keputusan menengah, itulah. Kalau keputusan seutuhnya kita semua tuh keputusan tuh diambil dari kantor pusat. Karena kita di sini itu kantor bukan kantor, kita itu cabang namanya. Kita cabang penjualan. Kalau kantor tuh kita semua tuh keputusan apapun itu, mau perekrutan orang, mau keputusan lepas orang atau kata lain PHK orang, keputusan apapun itu, unit baru masuk, keputusan apapun itu, promosi dan lain-lain, itu semua kita ambil dari kantor pusat. Yang kalau di NSS atau perusahaan-perusahaan lain namanya HO. HO itu head office. Semua keputusan kita ambil dari atas. Jadi dari atas turunkan keputusannya itu melalui sistem. Yang saya ada kerjakan ini namanya sistem. Jadi apa yang sudah ada dalam sistem baru kita jalankan sesuai dengan keputusan dari atas. Jadi kecuali ada seperti yang tadi pertanyaan tadi, konflik antara karyawan di cabang, nah itu baru diambil keputusan oleh atasan yang ada di cabang. Dan itu keputusan pun bukan diambil, tapi kita hanya semacam kayak mencari jalan keluar yang bagaimana. Nanti keputusan yang diambil mau melepaskan SDM, contoh ada pertikaian antara SDM, nah itu keputusan diambil untuk melepaskan SDM itu diambil dari pusat. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Menuju pada pertanyaan yang berikut, apakah karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan di perusahaan NSS Honda ini? Untuk pengambilan keputusan kayaknya tidak ada karyawan dalam konteks karyawan apa itu. Kalau untuk karyawan partnership 100% tidak ada yang untuk mengambil keputusan. Di sini yang bisa mengambil keputusan di NSS, khususnya NSS Kota Kupang ya, yang bisa mengambil keputusan cuma level PIC ke atas. PIC itu semacam kayak kapos, NSO naik ke atas sampai dengan area manajer, itu yang bisa mengambil keputusan. Kalau untuk yang di bawah kayaknya tidak. Jadi
di sini tidak semua karyawan bisa mengambil keputusan. Yang bisa mengambil keputusan kecuali sebatas apa ya namanya, atasan. Nah, atasan yang membawai mereka itu. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Terus pada pertanyaan yang berikut, bagaimana cara perusahaan NSS Sonda ini mempromosikan kerja tim dan kolaborasi di antara karyawan? Arman, biasa buat menjalankan program juga karena saya pusing promosi dan kerjasama. Ya. Kalau promosi sendiri, ini promosinya biasanya kita melakukan kanvasing itu kayak turun ke lapangan. Untuk apa ya? Brosur NSS turun ke lapangan kita bagikan. Kemudian ada share medsos juga, promo medsos juga itu dilakukan setiap hari dan setiap SDM khususnya sales itu wajib untuk melakukan promo medsos. Kolaborasinya sendiri ya kurang lebih semuanya sama. Ketika mungkin antara ada beberapa SDM yang artinya punya pelanggan atau PK atau konsumen langsung dikirimkan berkas ke kita tim untuk kita proses penghitungan. Kemudian setelah sudah ini, kemudian untuk selanjutnya itu di survei dari bagian survei. Nah, itu untuk kolaborasinya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Menurut pada pertanyaan yang berikut, bagaimana perusahaan NSS Sonda ini mengelola perbedaan individu dalam kelompok kerja untuk mencapai tujuan bersama? Perbedaan individu. Ya. Kalau untuk perbedaan individu, kalau di NSS ini kenapa tidak kan kita kan kerjanya kan pakai sistem tuh, sistem. Jadi kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Lev tadi, kita kerjanya pakai sistem. Jadi masing-masing sudah punya tugas pokok ini sudah punya fungsi pokoknya masing-masing, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi kayak ada yang ketika keluar dari tugas pokok tersebut mungkin dikasih teguran atau dikasih arahan. Kalau untuk perbedaan ini sih kayak tidak. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Like we used to do, we don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been